Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang pembuatan tabel yang ada di dalam dokumen HTML. Pada pembuatan tabel dengan Dreamweaver, langkah-langkahnya di sini kita tinggal membuat dokumen HTML baru. Kemudian setelah itu tinggal kita pilih dari menu insert ya. Jadi di dalam menu insert di sini untuk menyisipkan tabel, gambar, animasi semua ada di menu insert. Nah, di sini kita pilih tabel. Kemudian setelah dipilih tabel, ada kotak dialog tabel yang muncul. Di sini diminta untuk menentukan barisnya dari rows dan kolomnya dari kolom ya. Nah, sebagai contoh di sini untuk jumlah barisnya ini saya tentukan 6 ya. Saya tentukan 5 ya, 5, kemudian 7 untuk kolomnya. Lebar tabelnya di sini bisa diatur dari table width. Untuk lebar tabel diatur 800 ya. Lebar 800, kemudian untuk border thickness di sini dibuat default saja 1, kemudian untuk cell paddingnya 0 ya. Atau kita ubah 0 dulu untuk border thickness jadi tanpa garis ya. Ini cell padding 0 juga dan cell spacingnya 0 juga ya. Kemudian pada header di situ bisa kita tentukan jumlah posisi untuk judul tabel ya, judul data tabel itu mau di atas atau di sebelah kiri atau di sebelah kiri dan atas ya. Nah, pada kesempatan kali ini tidak kita berikan judul data tabel ya, jadi semuanya sama. Nah, kalau sudah nanti akan muncul tabel di dalam dokumennya. Di situ bisa kita lihat ada 7 kolom ya, dan juga 5 baris ya. Nah, dari 7 kolom 5 baris seperti yang diatur di awal, di sini nanti bisa kita atur tabelnya dari properti. Dari kotak properti ya. Di antaranya di situ ada pengaturan rows untuk mengubah barisnya ya, jumlah barisnya. Jadi ketika dilakukan perubahan pada rowsnya maka jumlah baris berubah ya. Kemudian kalau misalkan saja diubah lagi pada kolomnya maka jumlah kolomnya juga akan berubah ya. Kemudian ada W di situ untuk menentukan width tabelnya ya. Jadi lebar tabelnya kalau mau diubah dari W ya, masih sama dengan satuan pixel. Jadi dari 800 menjadi 960. Kemudian cell padding ya, itu juga bisa diubah dari situ. Nah, cell padding di sini untuk melihat efeknya bisa kita tambahkan teks terlebih dahulu di dalam selnya ya. Nah, misalkan saja ada tulisan teks. Nah, nanti dari tulisan teks di sini kita lihat dengan adanya penambahan padding. Seleksi tabelnya dulu dari klik di salah satu sisinya, kemudian cell paddingnya diubah misalkan saja 10. Maka bisa Anda lihat di sekeliling teks ya, bagian atas, bagian kiri, bawah, dan kanan itu ada jarak tambahan 10 pixel ya. Sehingga teksnya berada di tengah-tengah sel ya. Nah, itu. Kemudian dengan adanya penambahan teks maka lebar tabelnya di sini, lebar selnya ya, itu akan berubah menyesuaikan isi atau panjang teksnya. Nah, kita klik lagi di salah satu sisi untuk menyeleksi tabel ya. Cell padding saya ubah menjadi 0 kembali, kemudian saya tambahkan cell spacing ya, dengan nilai yang sama yaitu 10. Maka cell spacing ini untuk memberikan tambahan di luar selnya ya. Jadi untuk di dalam selnya itu tetap tingginya, tapi di luar sel ditambah. Jadi jarak antar kotaknya di sini menjadi lebih renggang ya. Nah, ini kalau kita berikan nilai cell spacing. Kalau ditentukan tanpa nilai maka diatur sesuai defaultnya ya, dengan jarak kurang lebihnya 3 pixel untuk cell space dan cell paddnya ya.
cell padding atau cell spacing ya. Nah, seperti Anda lihat di situ bahwa jaraknya semakin mepet ya, tapi ada jarak yang sedikit antar selnya. Nah, itu pengaruh dari cell spacing yang default. Kemudian kalau kita berikan nilai garis, maka garisnya di situ akan diberikan di setiap sel, di setiap kotak ya. Nah, ini ada garisnya. Jadi karena ada lebar sel atau cell spacing, maka garisnya di sini tidak bisa menempel antara satu sel dengan sel yang lain. Ya. Jadi seperti ada jarak kosong. Nah, ini untuk mengatur tabel dari selnya. Ya. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa simpan dulu untuk melihat hasilnya. Nama bebas, ya. Nah, kemudian kita lihat dari browser preview in browser ya, preview in browser. Di sini saya pakainya Chrome. Maka hasil tampilannya di Chrome di sini sama persis dengan yang ada di Dreamweaver ya. Nah, di sini posisinya masih rata kiri selnya, nanti tabelnya ini masih rata kiri, nanti bisa kita buat tengah ya dengan cara kita seleksi dulu, kemudian pilih dari align perataan itu center. Kalau right ini berarti rata kanan ya. Rata kanan, kemudian center, nah ini di tengah-tengah dokumen ya. Kalau secara default diletakkan di sebelah kiri ya, atau rata kiri. Nah, kita simpan kembali, kemudian kita coba lihat di preview in browser ya. Di sini contohnya pakai Chrome, maka dapat dilihat bahwa posisi tabel sekarang berada di tengah ya. Nah, itu untuk pengaturannya. Kemudian kalau saya tambahkan teks, maka nanti lebar masing-masing sel di sini akan berubah sesuai dengan panjang teksnya ya. Teks yang terpanjang akan diberikan sel dengan lebar yang lebih panjang dari lainnya ya. Jadi seperti pada sel pertama, di situ teksnya lebih panjang dari sel kedua dan sel ketiga, maka lebarnya akan dibuat berbeda ya. Secara default lebarnya di sini untuk selnya itu dibuat 3 kali dari lebar teks ya. Jadi panjangnya teks itu berpengaruh terhadap terpengaruh terhadap lebarnya sel ya. Nah, ini seperti bisa dilihat ya, lebar selnya 3 kali dari panjang teks, kurang lebihnya di situ. Nah, ini untuk mengisikan teks. Jadi untuk mengisi tinggal kita klik di dalam sel, kemudian ketik, berpindah ke sel lain dengan menggunakan tombol panah keyboard ya. Nah, sekarang kita coba untuk berikan format tampilan dari tabelnya. Di sini saya blok satu baris sel, kemudian dengan BG itu untuk memberikan background warna pada sel-sel yang dipilih ya. Jadi kalau pengen lebih dari satu sel ya diulangi prosesnya pada sel-sel yang masih belum memiliki warna. Kemudian di sini ada juga untuk penataan letak teks ya. Jadi kita bisa mengatur dari horis maupun vertis ya. Horis di sini untuk mengatur letak secara horizontal dan vertikal, atau vert ini untuk mengatur letak secara vertikal. Nah, defaultnya di situ center ya, berarti middle berarti di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa ubah ke top ataupun bottom ataupun middle ya. Nah, kemudian dari horisnya di sini secara default left, kemudian bisa diubah center dan juga bisa diubah right ya. Nah, ini letaknya bisa dilihat sesuai dengan yang dipilih ya pada pengaturan horisnya. Nah, ini untuk mengatur peletakan ya. Kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya di browser. Nah, sama persis ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan tampilan tabel ya.
Kemudian untuk mengubah lebar sel, seandainya saja di dalam selnya di sini ada yang mau diubah lebarnya, tinggal di drag dari batas kolom untuk mengatur lebar kolomnya ya. Nah ini di drag aja, diklik tahan, geser. Kemudian untuk batas barisnya atau untuk mengatur tinggi barisnya, di situ bisa kita drag dari batas baris ya. Nah ini kita ubah untuk baris kedua tingginya, baris ketiga tingginya juga diubah ya, baris keempat dan seterusnya. Nah ini untuk mengatur tabel yang digunakan sebagai penampung data yang bentuknya tabular ya, berkolom dan berbaris di dalam dokumen HTML menggunakan Dreamweaver. Kita lihat hasilnya. Nah, maka akan tampil tabel yang sudah diatur tinggi maupun lebar selnya seperti yang dilakukan. Yang berikutnya yaitu kita coba untuk mengatur tabel dengan menggunakan CSS ya. Nah, di dalam pengaturannya di sini harus sudah mempunyai tabel dulu. Jadi di sini saya coba buat tabel baru dengan pengaturan-pengaturan yang ada ya, jumlah kolom dan barisnya. Kemudian untuk kode tightness, cell padding dan cell spacing saya atur mau ya. Kemudian untuk headernya saya pilih yang tab ya. Nah, tab di sini untuk membuat judul data tabel di bagian atas. Kalau sudah alignment tinggal diatur center untuk mengatur supaya di tengah ya. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di dalam kode maka akan ada dua perbedaannya. Ada tag PH dan tag TG. Nah, tag PH dan TG ini nanti yang akan kita atur di dalam stylenya ya, untuk menentukan tampilan dari tabel. Nah, kalau sudah, kemudian kita coba isikan datanya ya. Jadi pada saat kita mengisi data nanti akan bisa terlihat perbedaan antara TD dan TH. Jadi seperti pada baris pertama nomor, nama di situ tebal dan di tengah, tapi pada baris kedua seperti data 1 dan nama Andi Prakasadi di situ tidak terletak di tengah dan tebal ya. Jadi PH ini memang khusus atau spesial untuk header ya, judul sel data. Setelah diisikan datanya maka bisa kita atur kolom barisnya ya, untuk lebarnya atau tingginya sesuai kebutuhan. Kemudian bisa Anda lihat ini contoh yang TH ya, contoh yang TH tabel header, yang bawah ini adalah contoh data TD. Nah, kalau sudah pengaturan dari kedua datanya di situ kita atur dari CSS langsung ya, semua yang ada di tabel. Nah, untuk mengatur dengan CSS di sini nanti kita tinggal buat style sheet baru dengan klik new CSS room. Nah, kemudian di dalam pengaturannya di sini kita pilih tag. Ya, kita pilih tag untuk perintah HTML-nya ya, yang akan dibuat style. Kemudian kita ketikkan TH, karena kita akan memberikan pengaturan di TH. Kemudian dipilih new style sheet document. Setelah itu ditentukan nama file CSS yang bebas ya. Di sini diberi nama tabel CSS. Kalau sudah di save, kemudian diatur seperti jenis hurufnya misalkan diubah, kemudian warna huruf, ukuran huruf juga diubah ya. Nah, warnanya di sini atau ketebalan huruf juga karena untuk header ya. Untuk header tentunya ukurannya lebih besar, kemudian lebih tebal ya, warna hurufnya hitam. Kemudian setelah itu kita atur perataannya ya, peletakannya di sini kita atur center ya. Untuk tagline, kemudian box ini kita berikan jarak ya, jarak tambahan sebesar 7 pixel ya, 7 pixel untuk paddingnya ya. Nah, kalau sudah untuk garisnya kita atur juga hanya pada bagian atas dan bawah ya, berarti yang diatur di sini adalah nilai topnya
Itu untuk stylenya solid, kemudian width-nya di situ saya atur di tebal, berarti 3 ya. Kemudian untuk warnanya di sini hitam ya. Nah, ini hitam saja. Kemudian yang bottom juga sama, dibuat solid untuk stylenya, kemudian size-nya 3 ya, 3 pixel. Ketik saja langsung nilainya, kemudian warnanya hitam. Nah, kalau sudah diatur background-nya juga diberi warna ya, background-nya untuk header. Nah, ini warnanya bebas. Di sini saya ambil contoh orange. Kemudian kalau sudah di OK. Nah, setelah di OK, maka pada bagian header di sini batas kolomnya tidak ada garis, tapi pada bagian atas dan bawah ada. Ya, nah, TD di sini belum punya format ya. Nah, untuk mengatur TD ya kita buat style baru lagi dengan pengaturan yang sama ya. Nah, kalau kita lihat TD ya, nah, TH itu sudah ada pengaturan TH ya. Nah, sekarang kita berikan pengaturan untuk yang TD yang bagian bawah berarti ya. Dipilih untuk selector type-nya tag, kemudian namanya selector di sini TD. Setelah itu di OK. Ya. Nah, kalau sudah kita atur jenis hurufnya sama, reset, kemudian font size-nya lebih kecil ya 12, kemudian tidak tebal, warnanya hitam. Ya. Kemudian untuk background tidak ada, ya. Perataan juga tidak, pakai defaultnya rata kiri, kemudian box. Nah, ini saya buat tambahan ya, atau padding itu dengan nilai 3 lebih kecil dari header. Ya. Kemudian untuk border sama. Ya, style, width, dan color diatur cuma bagian bawah ya. Nah, nilainya 1 saja ya, kemudian warnanya hitam. Oke. Maka nanti setelah OK, semua batas sel pada TD, bagian TD di situ akan diatur garisnya single, tipis, dan berwarna hitam ya. Dengan pengaturan hurufnya lebih kecil, tidak tebal, dan rata kiri atau default ya. Disimpan dulu. Kemudian kalau sudah di save all juga lebih baik ya. Untuk CSS-nya juga supaya tersimpan ya. Nah, kalau sudah tinggal pilih menu file review in browser ya, review in browser. Nah, maka bisa Anda lihat pengaturan CSS-nya di sini sudah terlihat seperti yang ada ya. Pada TH itu tebal, ukurannya besar ya. Nah, untuk letaknya kalau mau diatur pada TH di sini rata kiri untuk teksnya ya. Tinggal kita double klik pada TH, kemudian pilih block ya untuk mengatur alignment text. Nah, kalau sudah kita klik left. Oke. Maka nanti disimpan ulang ya. Maka nanti hasilnya bisa dilihat data dan header ini diletakkan pada posisi yang sama, rata-rata kiri, sama-sama rata kiri. Nah, ini untuk pengaturan filenya ya. Nah, misalkan saja mau diberi warna berbeda antara garis genap dan ganjil, maka di sini kita bisa buat satu style lagi ya, style baru ya, untuk membedakan antara garis genap dan ganjil. Nah, di sini misalkan saya buat saja yang genap ya. Nah, ini untuk tipenya kelas ya, karena tidak menggunakan perintah HTML ya. Oke. Background saya kasih warna abu. Nah, saya berikan warna abu di situ. Oke, jadi cuma warnanya saja. Oh, hurufnya juga ya. Nah, kalau tidak nanti diatur standar nih. Jadi hurufnya juga harus diubah ya. Jadi set, kemudian 12, warnanya hitam, tidak tebal ya. Kemudian garisnya juga sama, harus diubah ya. Nah, paddingnya dulu ya, paddingnya dulu ya, lupa ini paddingnya dulu 3, kemudian border ya. Nah, ini dinonaktifkan semua, kemudian button dipilih solid, ukurannya 1, warnanya hitam seperti tadi ya.
Oke. Nah, maka setelah DP nanti akan bisa dilihat ya. Nah, di blok dulu untuk mengaplikasikan atau untuk mengimplementasikan pengaturannya. Kemudian klik CSS di dalam properti, targeted rule-nya bisa diubah menjadi genap. Di blok lagi baris genap yang lain. Yang selanjutnya ya. Kemudian dalam targeted rule diubah ke genap. Nah, itu untuk menampilkan formatting pada halaman genapnya. Nah, coba kita execute type. Nah, tampilannya kan persis ya, tag dengan TD yang ganjil. Jadi kalau tagnya tadi tidak diubah, maka nanti bentuk huruf antara genap dan ganjil beda. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan CSS ya. Untuk data tabel yang berbeda, jadi bisa kita atur ya, antara garis genap dan ganjil berbeda, kemudian pengaturan garis bagian-bagiannya juga berbeda. Demikian untuk pengaturan style sheet dengan menggunakan CSS di dalam Dreamweaver. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan.